Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Asda Channel. Channelnya Islam yang terbaik, kuatkan tauhid. Dan mudah-mudahan kesempatan ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, kemampuan sehingga kita tetap istiqomah dalam menjalankan agama, yaitu agama dinul Islam. Oke, alhamdulillah, saya sekarang bersama dengan De Jabir. Di sebelah saya ini adalah anak si bungsu saya. Pada hari ini saya lagi bikin konten dengan Jabir. Oke, Jabir. Jabir ini baru masuk TK di tahun ini, dan TK-nya Jabir dalam kondisi angkatan corona. Makanya tidak ada aktivitas tatap muka, tapi hanya pakai Zoom saja di rumah dengan menggunakan seragam TK-nya. Itulah mungkin kondisi pada hari tahun ini di TK-nya Jabir. Dan mudah-mudahan corona cepat usai ya, biar supaya sekolah Jabir yang baru masuk TK ini baru 6 tahun, 5 tahun, bisa ketemu dengan teman-temannya di sekolah. Sudah kangen. Apalagi anak saya yang pertama juga baru masuk SMP kemarin, tahun angkatan Corona 19, sampai 1 tahun ini kelas 1 kemarin, sekarang udah masuk kelas 2. Jarang ataupun tidak pernah ketemu dengan teman-temannya. Tapi walaupun beberapa kali pernah ke sekolah mengadakan suatu kegiatan dan pernah foto bareng dengan protokol kesehatan. Tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan, dengan segala yang Allah kasihkan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Oke, Jabir, mungkin kita sekarang membicarakan hal-hal masa depan ataupun bagaimana sekolah, kondisi pada hari ini dan yang akan datang. Mudah-mudahan corona cepat usai, Allah angkat lagi segala penyakit dan virus, dan kita bisa beraktivitas seperti halnya biasa. Ini adalah salah satu pandemik, musibah yang ada di dunia. Entah bagaimanapun, apakah ada campur tangan manusia dan hal lain, yang pasti segala sesuatu itu ketentuan dari Allah. Kita sebagai mukmin, kita sebagai muslim, hanya satu jawaban ketika kita diberikan musibah oleh Allah, hanya cukup innalillahi wa inna ilaihi. Harus dikembalikan segalanya kepada Allah. Manusia dan kita hanya cukup ikhtiar saja. Tadi Jabir sore baru pulang pengajian di madrasah dengan segala protokol kesehatan juga. Saya sekarang lagi di rumah, lagi istirahat, baru pulang dari masjid, barusan makan bersama istri dan anak saya yang pertama. Kata si Jabir mah, si kakak mah makannya kayak beko. Itulah. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan selalu bagi anak-anak saya dan istri saya terkhusus, supaya kita tetap bisa istiqomah menjalankan segala perintah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Program-program pemerintah Indonesia pada hari ini terus menggalakkan, memaksimalkan vaksin, terkhusus kepada seluruh yang berusia 18 tahun ke atas. Dan ada suatu kabar, karena desakan daripada orang tua dan murid-murid ingin sekolah bertatap muka, maka pemerintah Indonesia akan meluncurkan suatu program vaksin dari usia 12 tahun ke atas. Baru 12 tahun ke atas mungkin ya, itu dari hitungan SMP mungkin. Jadi mudah-mudahan bulan Januari nanti ataupun di tahun ini juga, Desember dan September, bisa sekolah bertatap muka. Dan pada hari ini adalah bulan Juli, yang dimana pemerintah Indonesia menetapkan oleh Bapak Presiden Jokowi
yang disebut dengan PPKM level 4. Level 4. Kenapa mau ke level 4? Kemarin itu selama hampir lebih dari 2 minggu di Indonesia itu sebagiannya, khusus Pulau Jawa, Jawa Barat, itu mengadakan suatu PPKM darurat. Dan ternyata di puncaknya itu tanggal 20 ataupun 21 itu kalau di Bandung itu banyak orang-orang yang mengeluh, terusus pedagang-pedagang yang kecil, dan ada demo besar. Maka dengan strateginya pemerintah, apakah itu menurunkan level PPKM itu ataupun menaikkan. Kalau kemarin darurat, sekarang jadi level 4. Jadi kalau dilihat dari makanan ataupun stadium dalam penyakit, level 4 itu paling tertinggi. Tapi mudah-mudahan terus menurun dan kita bisa bebas dari wabah bencana ini. Tapi tetap karena kita paham bahwa itu dari Allah segala penyakit itu, maka kita harus lebih dekat lagi kepada Allah. Jangan jauh. Seperti halnya saya pulang dari masjid barusan karena saya udah optimis bahwa sebelumnya saya berwudu, bercuci tangan, mandi dulu setelah pulang kerja dan bersih dan merasa bahwa tubuh saya sehat, tidak ada merasa panas, maka saya ikut berjamaah di masjid. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi dari suatu kewajiban saya sebagai mukmin, sebagai muslim, untuk melaksanakan, apalagi sebagai laki-laki muslim yang wajib sholat berjamaah di masjid. Insyaallah yang penting kita tetap sehat, bersih, menjaga, dan apabila kita merasa tidak enak badan, sakit, bagus kita di rumah saja, nggak apa-apa. Karena ada rusuh orang yang sakit itu tidak perlu ikut sholat berjamaah. Tapi bagi yang sehat, bagi yang kuat, tidak merasa panas, tidak merasa sakit, sholat berjamaah itu lebih penting ketika di masjid. Tapi tetap jaga kesehatan itu dengan cuci tangan dan bersih, mandi dulu sebelum kita ke masjid. 27. Karena penyakit itu dari Allah, maka kita harus dekat lagi kepada Allah. Dari kalau terjadi corona itu 2019 bulan November kalau salah, makanya itu terjadi di Wuhan di Cina kejadiannya. Ternyata sekarang sudah menjadikan suatu pandemik hampir seluruh dunia dan Indonesia. Kita harus paham bahwa semuanya itu adalah segala penyakit, bencana, bala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman jadikanlah bahwa segala penyakit itu menjadikan suatu cobaan bagi kita untuk supaya meningkatkan ujian bagi kita untuk bisa meningkatkan keimanan kita. Tapi di Indonesia kejadiannya itu bukan 2008, mulai datangnya itu awal corona itu, menurut medis dan media-media di TV juga saya, itu sekitar bulan Maret 2020. Pertama di Wuhan 2019, 2020. Sekarang udah sampai hampir 1 tahun. Karena itu adalah penyakit baru ataupun virus baru. Kalau saya terus lihat di media dan TV yang lainnya itu, para ahli-ahli itu sampai hari ini belum bisa menemukan apa sih obatnya, bagaimana strategi yang paling jitu. Cuman tetap segala analisa, walaupun ada beberapa yang kontroversi tentang kondisi virus corona ini, yang dimana apakah ini virus ini disengaja dibuat ataupun virus ini betul-betul alami ataupun yang lain-lain. Yang pasti tetap kita jaga kesehatan, jaga imun kita, jaga, bukan hanya cukup dengan jaga imun saja, banyak makan, terlalu menjauh dengan hal-hal aktivitas, tapi kita tidak bisa menjaga iman. Iman dan imun itu adalah yang paling penting. Menjaga iman, tapi ketika kesehatan kita, imun kita kurang, tetap kita pun tidak bisa melangkahkan ke masjid. Tapi tetap daripada imun dan yang lainnya itu, iman itu yang lebih penting dari hal segalanya. Karena dengan segala keimanan, pasti kita akan siap mengorbankan dengan segalanya. Karena iman itu adalah satu keyakinan yang harus diperjuangkan dan harus
segala sesuatu diperjuangkan. Seperti halnya di dalam surat At-Taubah, innallaha yastaru minal mu'minin amwalihim wa anfusihim, bahwa sesungguhnya orang-orang iman itu telah dibeli oleh Allah. Ketika kita di dalam surat At-Taubah ayat 111 itu, bahwa kita menyatakan telah dibeli, kita sebagai mukmin dibeli oleh Allah dengan harta dan jiwa kita dikorbankan, harta, jiwa, segala sesuatu dikorbankan kepada Allah, berarti kita tidak perlu takut ketika kita hidup di dunia, ketika Allah perintahkan segala sesuatu. Cuman ketika kita melangkah untuk merasa tidak takut itu, tidak boleh ceroboh dalam melangkahkan segala sesuatu. Dan sekarang sudah hampir 2021, kalau di Indonesia itu udah hampir 1 tahun. Bulan Maret, sekarang udah bulan Juli, berarti 1 tahun lebih, sekitar 2 bulan ataupun 3 bulan virus corona itu ada di Indonesia. Dan ini kebetulan saya menggunakan seragam Retina, dan alhamdulillah Retina juga sebagai relawan multiguna, yang dimana relawan COVID juga, dan siap untuk membantu kepada orang-orang yang pada hari ini terkena ataupun terdampak dalam satu COVID itu. Insyaallah relawan Retina bukan hanya COVID saja, tapi segala bencana selalu insyaallah akan menjadikan garda terdepan Retina ini. Dan kalau di kota ataupun di Caringin, Retina bekerja sama juga dengan anak-anak para pemuda Remi, remaja Muslim Incredible yang ada di basis wilayah Bokan Siparai, kerjasama dengan Retina, relawan multiguna yang ada di Yayasan Yabipa, itu pesantren Yabipa, yang dimana ada relawannya multiguna yang disebut dengan Retina, yang pada hari ini saya pergunakan seragam Retinanya. Insya Allah akan selalu garda terdepan dan tidak pamrih ataupun tidak, dengan rela lillahi ta'ala. Dan pada tahun ini 2021 itu kalau dilihat sekolah itu sudah hampir angkatan kedua, mau mulai masuk, yaitu kondisi sekolahnya plus Jabir baru masuk TK tadi ya, Bil ya, sini Jabirnya tuh tidak tidak sempat ataupun tidak ketemu dengan teman-temannya, hanya menggunakan Zoom saja. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Jabir untuk mempunyai cita-cita pingin jadi apa, Jabir? Nanti kalau udah Jabir pingin menjadi tentara, menjadi pejuang Islam yang terdepan, terkhusus membela suatu negara, ya Bir? Ya. Membela orang tua. Cita-cita Jabir sangat mulia, menjadikan suatu tentara yang garda terdepan sebagai mujahid. Tentara itu adalah sebagai mujahid yang membela negara dan agamanya. Bil ya? Ya. Mudah-mudahan citamu akan terlaksana, mudah-mudahan dimudahkan dan diberkahi dan dipintarkan dan disolehkan, khususnya untuk Jabir si bungsu, anak yang punya cita-cita ingin jadi pejuang membela. Dan saya punya anak 3, ini Jabir yang bungsu, yang kedua itu akhwat cewek wanita baru kelas 4, dan cita-citanya nanti kelas 6-nya itu mau masuk pesantren. Pesantren mana? Pesantren Utsman bin Affan yang ada di Arjasari insya Allah. Jadi kenapa tidak di Yabipa? Mungkin karena di Utsman bin Affan diubah lebih dekat dengan rumah. Jadi posisi rumah saya itu sekarang di Baros City View, dekat dengan Utsman bin Affan. Mudah-mudahan cita-citanya anak-anak saya semuanya itu akan terkabulkan. Mudah-mudahan cita-cita istri saya juga ingin punya anak-anak yang soleh dan punya imam yang kuat, dan misalkan selalu akan terlaksana.
Dan cita-cita yang paling besar terkhusus bagi saya pribadi adalah saya ingin berkumpul lagi kelak nanti di surga dengan keluarga, istri dan anak. Walaupun dunia itu akan terputus dengan yang disebut dengan kematian. Karena setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami suatu kematian. Itulah. Jangan takut dengan kematian. Kematian itu akan datang. Tapi kata Allah di dalam surat Al-Imran, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan sujud dan ruku, dalam keadaan Islam. Jadi insya Allah kita kuatkan. Semoga mati kita dalam husnul khatimah. Sementara cukup sekian. Jangan lupa tetap istiqomah. Jangan pernah meninggalkan sholat satu waktu saja. Dan jangan pernah kita meninggalkan thalabul ilmi, mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah sebagai penerang bagi hidup kita dan bekal nanti di akhirat. Terkhusus ilmu agama. Dan jangan lupa setiap hari minimal 10 ayat kita baca ayat suci Al-Quran. Dan jangan lupa satu lagi. Jangan lupa ngopi dengan kopi Ababil. Kopinya orang-orang mukmin. Kuatkan. Cukup sekian? Cukup sekian ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam tetap yang terbaik.